Kaf ha ya ain sod. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai ke kisah Siti Maryam dan maka apa yang terjadi? Fabaka wallahi Najasyi, maka demi Allah Raja Najasyi langsung menangis. Maka Bapak sekalian, ibrah dan mau'idhah dari ayat yang mulia ini yang kita baca. Nah, pertama surah Maryam ini turun di Makkah. Jadi turunnya itu di Mekah. Mekah pertengahan. Karena Rasulullah ini di Mekah ini dibagi 3 periode pula. Mekah awal itu 3 tahun. Itu Siriyah dakwah dan Siriyah tandim. Beliau sangat hati-hati berdakwahnya, sembunyi-sembunyi. 3 tahun. Kemudian nanti periode Mekah tengah, itu adalah dari tahun ke-4 sampai tahun ke-8. Nanti dari 8 sampai ke-12 menjelang 13 disebut Mekah akhir, persiapan hijrah. Itu masing-masing fase itu ada kekhasannya, ada syariat. Itulah cara dakwah yang diajarkan Allah pada Rasulnya yang mulia. Dibagi 2, Mekah Madinah. Nah, Mekahnya dibagi 3. Di Madinahnya dibagi lagi. Dilihatnya dari apa? Yaitu dilihat dari cara ayat-ayat diturunkan. Kalau ayat-ayat diturunkan di awal periode Mekah, itu ayatnya pendek-pendek, singkat-singkat, dan bahasanya dalam. Bahasanya itu mendalam sekali, bersastra, berpuisi, dan tidak mudah dipahami hanya dengan membaca arti. Itulah kebanyakan ayat-ayat tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Itu ayat-ayat. Coba Bapak Ibu sekalian baca surah-surah juz amma. Nah itu rata-rata turun di awal Mekah. Iqra bisrabbikal khalaq, khalaqal insana min alaq, dan lalu ayat-ayat yang pendek-pendek, tabbat yada abi lahabi watab. Itu ciri ayat-ayat dan surah-surah periode Makkiyah awal. Itu pelajaran tersendiri itu. Nah, sedangkan surah Maryam ini di periode Mekah pertengahan, antara tahun ke-7 dan ke-8. Nah, ketika turun ayat ini, surah Maryam ini, maka pernah dibacakan oleh sahabat Nabi Ja'far bin Abu Thalib, adanya Ali bin Abu Thalib, kepada Raja Najasyi, Raja Negus, yaitu Raja Ethiopia. Ethiopia dulu kerajaan sangat besar di masa itu. Sampai Mesir pun dulu di bawah jajahan kerajaan Ethiopia. Afrika sangat luas. Sekarang jadi Ethiopia, bagian saja dari wilayah. Maka dibacakan surah Maryam ini kepada Raja Najasyi ketika 2 orang utusan Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka masih muslim, meminta kepada Raja Najasyi agar para muhajirin dari Mekah yang datang ke Ethiopia dipulangkan lagi ke Mekah. Karena mereka menghina Siti Maryam dan Nabi Isa. Karena Raja Najasyi ini orang Kristen, maka Amr bin As memprovokasi kepada Raja Najasyi. Tuan biarkan ini orang-orang Sobi'in, Sobi'a, itu orang yang murtad dari agama moyangnya. Karena Nabi disebut Sobi, orang yang murtad, nenek moyang.
Kenapa Tuhan biarkan orang-orang yang murtad dari agama nenek moyangnya tinggal di negeri Tuhan, sedangkan di negeri kami saja mereka nggak diakui? Kata Raja Najasyi, emang salahnya apa mereka? Mereka ini telah menentang ajaran nenek moyang kami, membodoh-bodohkan akal kami, menghina berharap-berharap Tuhan-Tuhan sembahan kami. Tapi kata Raja Najasyi, ya terserah. Memang kami juga tidak suka kepada agama penyembah berhala. Kata Raja Najasyi, nyalah kalian dari hadapanku, maka diusirlah orang-orang Quraisy itu yang datang. Jadi akhirnya Amr bin As bermusyawarah lagi dengan para pemimpin yang lain. Wah, kita salah membicarakan, harusnya jangan menyebutkan menghina nenek moyang kita, agama kita, tapi terangkan bahwa ajaran Muhammad ini menyerang, menghina ajaran Kristen. Diadu domba. Maka masuk lagi tuh ke istananya Raja Najasyi itu Amr bin As sama siapa tadi, Abdullah bin Abi Robi'ah ini. Mereka masuk lagi, wahai Tuan, kami ingin menyampaikan lagi kepada Tuan bahwa mereka bukan hanya menghina agama kami, agama nenek moyang kami yang kami terima dari nenek moyang kami turun-temurun, tapi Muhammad dan pengikutnya ini juga menghina Nabi Isa yang merupakan Tuhan orang Kristen, menghina Siti Maryam, menghina ajaran agama Tuhan. Maka Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Wa fisirati faqalan Najasyi, maka dalam sejarah diterangkan, berkatalah Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi syai'un. Wahai Ja'far, apakah bersamamu ada ayat-ayat yang dibawa dari Tuhan, dari Allah kalian? Qala, maka kata Ja'far, na'am, betul. Saya telah membawa beberapa surah dari Nabi kami. Faqala lahu Najasyi, maka kata Najasyi, iqrahu alayya, coba bacakan kepadaku. Faqara'a ya ain sod. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai ke kisah Siti Maryam dan maka apa yang terjadi? Fabaka wallahi Najasyi, maka demi Allah Raja Najasyi langsung menangis. Menunjukkan beliau memang bisa bahasa Arab. Hatta ahdola lihyatahu, sampai basah jenggot beliau ini. Wabakat asakipatuhum hatta ahdolu lihahum. Begitu pula para uskup yang bersama Raja Najasyi pun ikut menangis. Kita mendengar bacaan surah Maryam ini. Ini ibroh bagi kita. Rasanya kita gak pernah menangis baca Quran, Pak ya? Betul nggak? Pernah Ustaz menangis sedih sekali. Saking ngerti atau bukan, kehilangan kunci. Kehilangan dompet. Baca Quran sedih, tapi saya sedih karena baca Quran. Raja Najasyi sama para uskup itu menangis begitu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib surah Maryam ini. Begitu pula para uskup hina sami'u ma yutla alaihim faqala Najasyi hadza walladzi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Kata Najasyi, sesungguhnya apa yang ada di sini, maksudnya dibacakan oleh Ja'far, dengan yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Tauratnya, betul-betul dia keluar dari satu sumber yang sama. Jadi Raja Najasyi langsung bisa memahami, oh ini wahyu yang sama seperti yang dibawa oleh Nabi. Nah, kenapa beliau tidak mengatakan ke Nabi Isa? Nah, karena memang di masa itu, zaman itu, kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu masih satu, menyatu.
Jadi Taurat dan Injil itu satu kesatuan. Karena memang Nabi Isa tidak membawa ajaran baru terhadap agama yang dibawa oleh beliau, tapi melengkapi apa yang ada dalam Taurat. Maka kata Isa, tidaklah aku datang untuk merombah apa yang diisi Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapkannya. Maka Al-Quran pun datang bukan untuk mendustakan, membohongkan Taurat dan Injil, tetapi musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurati wal Injil. Quran datang untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, meluruskan apa penyimpangannya, bukan yukadzibuhu, mendustakan, Bu. Nah, maka seluruh kitab suci itu pada dasarnya satu kesatuan. Cuma setelah datang Quran, seluruh kitab suci itu kandungan utamanya sudah ada di Al-Quran, maka dinasah, hapus hukum-hukumnya. Disebut dengan musaddiq, membenarkan Quran ini. Maka apa kata Najasyi? Intoliqa fawallahi la usallimuhum ilaikum abadan. Kata Najasyi, keluarlah kalian dari istanaku ini, wahai Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Aku tidak akan menyerahkan para muhajirin ini pada kalian. Dilindungilah para muhajirin itu di Ethiopia. Inilah salah satu dari pengetahuan Rasulullah, nubuah Rasulullah, padahal beliau tidak pernah pergi ke Ethiopia, tapi beliau mengatakan kepada para sahabat ketika melihat penderitaan dari ancaman serta penyiksaan kaum musyrikin Quraisy pada kaum muslimin di Mekah. Kata beliau, pergilah kalian sembunyi-sembunyi hijrah ke Habsyi, karena di Habsyi ada seorang raja yang adil. Raja Najasyi. Nah, ini salah satu poin penting Bapak sekalian, hubungan harmonis antara Islam dengan Kristen. Sebelumnya tidak ada hubungan permusuhan. Mulai muncul permusuhan nanti belakangan. Tapi kalau dengan Yahudi sejak awal sudah terjadi permusuhan. Justru orang-orang Kristen yang pertama kali melindungi kaum muslimin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kemudian mereka mengikuti jejak kaum Yahudi yang memusuhi, memerangi belakangan. Sampai kemudian terjadi perang dahsyat dalam sejarah manusia, itulah perang salib yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada perang sampai 1 abad. Ya Allah, lebih 100 tahun dalam sejarah manusia. Padahal tadinya mereka adalah pendukung utama. Nah, itu nanti kita akan terbaca di ayat-ayat berikutnya. Jadi dari ayat ini pelajaran penting dalam sejarah, dibuktikan ayat ini yang mempersaudarakan dan yang mendorong Raja Najasyi untuk memeluk Islam, walaupun beliau tidak bersempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau mengirim utusan ketika tahu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, mengirim utusan membawa hadiah-hadiah yang banyak, membawa surat balasan dari Najasyi, dan dikirim pelatih militer oleh Raja Najasyi. Jadi para sahabat dilatih militer, maka ketika mereka datang di bulan Ramadan sampai Idul Fitri, oleh Rasulullah ditanggap mereka, coba pamerkan ketangkasan kalian di masjid. Oh, dipamerkan mereka bagaimana bermain pedang, bagaimana bermain tombak, bagaimana bermain perisai. Ditonton oleh para sahabat, ditonton oleh Rasul, ditonton oleh istri Rasul. Ini menunjukkan tentang bolehnya masjid dipakai latihan bela diri untuk